Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek animasi kami yang berjudul Tahapan Pembuatan dan Peluncuran Web Penjualan yang berbasis input, output, dan interrupt. Presentasi akan dimulai dengan kami memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Siti Nursalsa. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahati Hakiki. Perkenalkan, nama saya Dwi Famarifin. Perkenalkan, nama saya Indriani Lestari. Perkenalkan, nama saya Kirstiva Zahairani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jackson Mohadas. Perkenalkan, nama saya Rini Rianti. Lalu menampilkan animasi singkat, kemudian kami anggota akan menjelaskan satu persatu setiap tahapannya. Untuk itu, silahkan menyimak video berikut. Di era digital saat ini, memiliki website bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan bagi pelaku UMKM. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah website penjualan bisa membuat kita dengan mudah membeli produk hanya dengan beberapa klik? Semua itu dimulai dari proses pembuatan web yang tersusun dari berbagai bagian penting. Langkah pertama adalah perencanaan. Tim pengembang menentukan tujuan web, siapa penggunanya, dan fitur utama seperti katalog produk dan form pemesanan. Bagian depan web atau yang disebut front end adalah tampilan yang kita lihat di layar. Developer menggunakan bahasa seperti HTML untuk membuat struktur halaman, CSS untuk mengatur warna dan tata letak, serta JavaScript untuk menambah interaksi seperti tombol beli sekarang yang bisa diklik. Namun, di balik layar ada bagian yang tidak terlihat, yaitu backend. Disinilah semua data disimpan dan diolah, mulai dari data produk, pesanan pembeli, hingga status pembayaran. Bagian ini biasanya dibuat menggunakan bahasa seperti PHP, Python, atau Node.js, dan terhubung ke database seperti MySQL atau MongoDB. Ketika kita mengisi form pemesanan seperti menu yang diorder dan jumlah pemesanan, kita sedang memberikan input kepada sistem. Web kemudian mengirim data tersebut ke server untuk diproses. Setelah data diproses, web menampilkan hasilnya kembali kepada kita. Misalnya, muncul halaman konfirmasi pesanan, rincian pembayaran, atau nota digital. Inilah yang disebut output, hasil yang ditampilkan kembali ke pengguna setelah sistem bekerja. Selain input dan output, ada juga proses otomatis yang disebut interrupt atau event. Contohnya, ketika stok barang habis, sistem langsung menampilkan notifikasi. Atau ketika pembayaran berhasil, sistem otomatis mengirim email konfirmasi tanpa kita perlu menekan tombol apapun. Setelah semua bagian bekerja dengan baik, web diuji untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jika sudah siap, web diluncurkan dan dapat diakses oleh siapapun melalui internet. Kini, saat kita membuka web penjualan, memilih produk, dan melakukan pemesanan, sebenarnya ada banyak proses yang terjadi di balik layar. Mulai dari input data, pemrosesan di server, hingga output berupa konfirmasi transaksi. Semuanya bekerja otomatis dan cepat. Itulah cara sebuah web penjualan yang memudahkan kita berbelanja di era digital. Dari animasi yang telah kita lihat, dapat disimpulkan bahwa pembuatan web penjualan dibangun melalui beberapa tahapan penting. Dimulai dari perencanaan, desain, pembuatan tampilan, pemrograman logika, hingga peluncuran sistem secara online. Semua proses tersebut berhubungan sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut hanya dengan beberapa klik. Nah, di setiap tahap saling berkesinambungan, dimulai dari pengumpulan kebutuhan hingga web siap digunakan. Keberhasilan web dipengaruhi oleh kualitas, perencanaan, tampilan, logika program, dan sistem otomatisnya. Tahap pertama adalah perencanaan dan desain. Di tahap ini, tim pengembang menentukan tujuan pembuatan web, siapa penggunanya, serta fitur utama seperti katalog produk, form pemesanan, dan keranjang belanja. Setelah itu dilakukan pembuatan desain atau wireframe agar tampilan web menarik dan mudah digunakan. Selanjutnya, menentukan skop proyek, jenis produk, target pengguna, dan skenario penggunaan.
seperti membuat user flow, menentukan struktur halaman, dan desain wireframe agar pengembang dan desainer memiliki panduan visual yang sama. Langkah berikutnya adalah pembuatan tampilan web atau disebut front-end. Pada bagian ini, kami menggunakan HTML sebagai struktur halaman, CSS untuk mengatur warna dan posisi, serta JavaScript untuk menambah interaksi. Contohnya, seperti pengguna menekan tombol klik sekarang, sistem otomatis merespon secara langsung. Selanjutnya, front-end memastikan pengguna dapat berinteraksi tanpa hambatan seperti HTML digunakan untuk membangun kerangka halaman, kemudian CSS untuk mengatur estetika, dan JavaScript digunakan untuk menambahkan fungsi interaktif. Sementara itu, di balik layar ada back-end, yaitu proses yang mengelola data. Seperti misalnya saat akan melakukan pemesanan, stok barang, dan proses pembayaran, sistem akan menginput data tersebut dan masuk ke database. Untuk bagian ini biasanya menggunakan bahasa seperti Python atau PHP. Backend bertindak sebagai otak yang memvalidasi, memproses, dan mengirimkan balasan ke pengguna. Bertugas mengolah setiap data dari pengguna seperti pesanan, jumlah barang, dan metode pembayaran. Menggunakan server-side language untuk logika proses dan database untuk menyimpan data web. Setelah sistem dibuat, pengguna mulai berinteraksi dengan web melalui input. Contohnya, saat kita mengisi form pemesanan atau memilih produk, data tersebut dikirim ke server untuk diolah. Kemudian hasil dikirim sebagian sebagai output, seperti nota digital dan konfirmasi pemesanan. Input berasal dari aktivitas pengguna mengetik, memilih barang, menekan tombol, mengisi form. Sistem memproses input dan menghasilkan output berupa tampilan baru, pesan sukses, ringkasan pesanan, atau invoice. Input dan output bekerja cepat berkat pertukaran data antara browser dan server. Nah, selanjutnya adalah interrupt atau proses otomatis. Nah, di mana ketika stok produk habis, sistem langsung menampilkan notifikasi atau pembayaran berhasil. Sistem otomatis mengirim email konfirmasi tanpa perlu tindak manual. Nah, inilah yang membuat web tampak cerdas dan responsif. Mekanisme interrupt dijalankan oleh logika internal sistem tanpa menunggu tindakan manusia. Contohnya notifikasi pengingat atau email otomatis. Interrupt memastikan web responsif, aman, dan minim kesalahan manusia. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir, uji coba dan peluncuran web. Pada tahap ini, kelompok kami menguji coba webnya untuk memastikan tidak ada error. Jika semuanya lancar, web diluncurkan dan dapat dipergunakan oleh publik. Dengan begitu, pengguna dapat berbelanja online dengan mudah, cepat, dan aman. Kesimpulannya yaitu teknologi input, output, dan interrupt bekerja sama untuk menciptakan laman berbelanja online yang efisien. Nah, yang terakhir yaitu pengujian meliputi fungsi tombol, akurasi perhitungan, respon server, serta kompatibilitas perangkat. Melakukan debugging ketika ditemukan error. Setelah stabil, web dipasang di hosting atau server agar dapat diakses keamanan. Monitoring rutin dilakukan untuk menjaga performa dan keamanan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.